Ini kalau menilik sejarahnya nih, kolektif. Kenapa Anda keluar dari kolektif? Kenapa ya? Aduh, ini jawaban yang agak susah sebenarnya. Selamat datang di Rumah Podcast X Collective Collaboration Space bersama saya Ruben Mahendra, Ardi Keju Iswansyah. Yes. Yes. Halo. Oh, yes, halo. Halo. Anda nggak usah ceria di sini. Ini kalau menilik sejarahnya nih, kolektif. Kenapa Anda keluar dari kolektif? Kenapa ya? Aduh, ini jawaban yang agak susah sebenarnya. Tapi saya akan menjawab dengan objektif. Dengan objektif. Ada yang bayar lebih. Oh, gitu. Ada yang bayar lebih. Oh, ya, ya. Jadi saya pindah dulu lah. Kurang ya? Kurang. Secara itu kurang ya? Ada yang bayar lebih. Tapi hebat loh, kalau ngomongin tentang bisnis ini. Kemarin itu saya sempat dapat curhatan sama orang marketing juga. Mas Ardi kan orang marketing kan? Yes. Nah, ini dia itu semacam mengampu suatu brand. Ada hotel, terus tempat wisata gitu. Curhat. Sampai mengarah ke kesimpulan bahwa ternyata pengelolaan SDM di bisnis itu sangat penting. Dan sangat rumit ternyata. Dan salah satu problemnya dari orang-orang itu adalah ketika saya sebagai generasi muda itu tidak bisa cocok dengan keputusan suatu manajemen yang generasinya berbeda, lebih senior gitu. Nah kalau dari pandangan Mas Ardi sendiri, itu gimana? Secara komposisi tim itu ngaruh nggak ketika ada orang lama dan orang baru? Kalau dari sudut pandangku ya sebagai marketing sebenarnya sih bisa dibilang ngaruh ya. Ada pengaruh besar. Kenapa? Karena ketika ada orang-orang baru, mereka kan otomatis punya semangat yang lebih apa namanya mau aku punya ide ini. Tapi kadang-kadang teman-teman yang lebih senior itu udah punya patternnya mereka sendiri dan menurut mereka ya pattern yang mereka pakai ini wis pas kok. Tapi kan kadang ya kita nggak bisa ngelihat ini sesuai nggak sama zamannya, sesuai nggak sama momennya saat itu. Misal sebuah brand ini mau berkembang tapi si manajemen lamanya masih berpatokan sama cara-cara jualan atau marketing yang konvensional, misalnya door to door gitu-gitu, tanpa melihat sebenarnya ketika kamu pakai sosial media itu juga penting loh untuk ngeboosting orang biar tahu tempatmu, orang mau datang ke sana, orang mau mencoba event di sana, itu kan sebenarnya penting. Tapi kadang-kadang ya orang-orang kalau orang-orang lama kadang-kadang kan masih apa ya konservatif, Menganut paham lama. menganut paham lama Iya, iya. yang rasa itu nanti aja, kita pakai yang ini dulu. Wong dengan cara ini aja orang datang ke sini kok. Kenapa mesti pakai cara yang baru? Pun itu sebenarnya nggak cuma yang tua sih, tapi teman-teman baru pun ada. Aku ngalamin juga kayak gitu. Jadi kita bikin satu sistem baru. Ini loh, nanti sistemnya seperti ini, cara kerjanya kalian nanti akan seperti ini. Kenapa kita bikin itu? Pada saat itu supaya intinya tuh biar teman-teman kerjanya lebih efektif. Mereka lebih efektif, mereka lebih bisa lebih cepat lah cek kerjaannya. Selesainya cepat, mulainya juga cepat. Cuman ya anak-anak waktu itu ribet nih, belum udah ribet. Itu generasi Z. Biasanya kayak gitu. Itulah, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Ada kelemahan, Secara semangat ada untuk awal-awal. Iya. Kalau sudah tahu angkanya nih, saya kerja di situ dapat berapa gitu biasanya semangat kalau Biasanya gadget. semangat. Tapi pas lagi revisi, aduh saya pusing. Males Oke, sebelum lebih jauh nih Mas Ardi, kan namanya itu Ardi Keju ya biasanya orang nyebut Orang itu. nyebutnya di keju. Kenapa keju? Dan pakai Q. Eh, Itu. Dulu tuh dari SMP sih sebenarnya. Aku kan emang seneng salah satu apa ya makanan ya atau cemilan, nggak cemilan juga sebenarnya. Tapi aku tuh seneng makan keju. Terus ada temanku tuh notice. Terus habis itu dari situ
Dia sering manggil aku pakai panggilan keju gitu kan. Wis sampai sekarang sesederhana itu sebenarnya. Kenapa dipanggil? Dari sekolah Dipanggil keju karena sering maniak makan keju. Oke, dan di sini kebetulan ada koleksinya kolektif. Pas sekali ini. Ada saus kejunya ini. Nah, ini ada mix platternya kolektif. Ada mix platter. Kita nyoba yuk, mix Yuk, platternya boleh. kolektif. Ini ada kejunya loh. Mau mana? Nyoba mana nih? Oke, saya mau nyoba nuggetnya. Oke. Oke, 3 2 1. Mana? Sangat keju. Sebagai pecinta keju gimana nih? Ini ada mayonesnya. Tapi kalau ngomongin kolektif ini memang jago sih secara mix platternya ini. Orderan yang saya sering kesini itu mix platter kalau saya pribadi. Sama apa itu yang strawberry itu. Sering saya ordering. Mojitonya ya. Masih tahu kan? Masih tahu. Soalnya orangnya kolektif. Orangnya kolektif dulu. Terus sama itu. Kalau di bisnis kan F&B. Tapi kalau Mas Erdi itu kan nggak cuma di F&B kan? Enggak sih, dulu pernah di agency, pernah di agency advertising. Pernah juga di salah satu stasiun TV nasional. Awalnya dulu magang di stasiun TV itu, tapi juga kebablasan. Terus pernah juga di radio. Dan di radio. Yang di radio itu yang di apa itu? Harian Jogja itu ya? Harian Jogja, terus Star Jogja. Star Jogja. Star Jogja itu pernah di situ siaran ikut jadi co-hostnya satu band namanya Everyday. Itu kurang lebih berapa tahun ya? 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. 2 tahun. Lumayan Terus tuh. pernah juga di apa namanya, salah satu penyedia layanan berita, pernah di suara.com. Itu ngerjain sosial medianya. Ngerjain sosial media kita develop apa namanya, kalau orang menyebutnya mungkin kayak sister company-nya lah ya. Dari suara.com itu kan di situ ada berita artis, berita otomotif apa. Nah, ini dibikin yang ada yang infotainment gitu ya. itu dibikinkan website sendiri, sama dibikinkan sosial media sendiri. Terus kita develop sosial medianya, mock up-nya seperti apa, kontennya bentuknya kayak apa, sampai berapa akun ya itu 8 akun apa ya kalau nggak salah. 8 akun. 8 akun. Dengan tone yang beda-beda. Yang gosip artis tone-nya sendiri, terus yang berita-berita medis itu sendiri, sport sendiri, terus gadget juga sendiri, moodnya kayak apa, terus nanti isian kontennya kayak apa. Nah itu kita bikin 8 mock up waktu itu. Itu terkait dengan sosial media management. Iya. Itu berangkatnya dari itu dulu awalnya. Berangkatnya sebenarnya dari situ, dari suara.com sama Mara Advertising waktu itu. Kalau di Mara Advertising sama ngerjain sosial media juga. Kalau yang di Mara dulu tuh kita sampai ada package-nya yang kita bantu untuk nge-training tim perusahaannya. Jadi kita bantu bikinin ngurusin sosial medianya, tapi nggak pure ngurusin. Ada tim yang kita training, terus dari situ kita lepas mereka. Kita cuma tinggal maintain. Kita belajar, akhirnya belajar juga soal gimana sih nge-manage sosial media, nggak cuman ngejar viral atau apa, tapi ternyata kita belajar juga di situ. Ternyata mood sebuah akun itu penting. Terus gimana, yang paling sederhana aja lah, jam-jam posting kayak gitu. Udah berangkat dari situ akhirnya ternyata kayak gini ya. Terus gimana caranya ngejaring engagement sama teman-teman di luar. Ya, itu kayak gimana sih, konten yang engagementnya tinggi kayak apa. Misalnya contohnya yang punya kedekatan sama orang, atau kita bicara historical sesuatu tempat kayak gitu. Ternyata orang suka nih kayak ini nih, sama materi-materi kayak gini kayak gitu. Oke, berarti membawa cerita apa di tempat itu, Yes. ataupun
apa yang ingin dibuild gitu. Hmm. Kalau Mas Ardi setuju dengan viral nggak? Setuju sih. Viral itu dibutuhkan nggak untuk sekarang? Kalau menurutku sekarang dibutuhin. Mm-mm. Cuman kalau kita bicara viral ya, Mm-mm. kita bicara brand. Mm-mm. Ketika viral itu timnya siap nggak? Mm-mm. Karena kan kadang kita bicara viral aja, kita ngundang influencer banyak, terus tempatnya viral, tapi ternyata di belakang itu timnya nggak siap, Mm. timbullah komplain. Oh, Terus ketika iya, di betul. lapangan timnya nggak bisa secara hospitality mereka nggak bisa handle komplainnya Mm-mm. kayak gitu. Nah itu bisa jadi bumerang sebenarnya. Viral tuh bagus, Mm-mm. aku setuju viral, tapi mesti disiapkan dulu tim di belakangnya. Mereka juga harus siap. Ini kita targetnya kita bakal viralin tempat ini, tapi kalian juga harus siap nih. Tim kitchennya harus siap. Kalau kita bicara F&B ya, tim barnya harus siap, tim servisnya harus siap. Siapnya ya kalau di kitchen ya mereka harus masak, speed masaknya cepat, konsistensi rasa juga harus cepat, harus sama ya. Terus di bar juga sama, nggak boleh kemanisan, nggak boleh apa-apa. Nah tim servis ketika menghidangkan juga mereka harus tahu manner, misalnya gelas, megang gelas itu harus di lehernya. Terus kemudian ketika nyajiin makanannya gini, itu jempolnya nih nggak boleh di sini tapi harus di sini. Nah, jadi orang kan tahu, oh hygiene. Kalau butuh pakai glove, ya pakai glove. Gitu. Mungkin nggak yang di Vrindavan itu adalah SOP-nya emang gitu. Mungkin Kalau juga ya. terlalu hygiene, ya nggak jadi Nggak Vrindavan. jadi. Langsung blok. Oke, tapi bener loh Mas. Saya itu pernah dapat cerita kalau ada suatu tempat itu viral gitu kan. Viral terus secara memaintenance-nya kurang. Jadi dari awal itu ya maybe dari base-nya udah siap ya secara tim ya. Tapi ketika viral itu kan kadang suatu owner cafe, resto atau manajemennya itu belum tentu membaca kalau memang seramai itu gitu. Jadi pertanggungjawabannya ketika ada customer yang lebih banyak, mereka biasanya kaget. Ya, banyak kan kayak gitu. Terus orang-orang kan pasti yang di dalam ternyata ramai banget ya. Kadang konsentrasinya yang kelihatan biasanya konsentrasinya pecah. Panik kan, ramai banget nih, pesanan masuk terus. Itu kalau teman-teman nggak dari manajemen yang nggak bisa memanage itu, nah, berantakan lah tim belakangnya. Oke. Dan sebenarnya cerita seperti ini tuh banyak banget. Banyak banget di mana-mana, teman-teman banyak pasti sekali. ngeliat. Tempat gitu. Tempat katakanlah wisata, awalnya wisata terus dibikin apa gitu. Ada terobosan-terobosan yang Terobosan. tiba-tiba sangat mencolok nih di FYP orang muncul terus gitu. Ketika datang ke tempatnya, waduh kayak ini. Mereka ternyata B aja. Tapi ada beberapa tempat juga yang mereka pandai memaintenance secara viralnya dengan pelayanan yang prima terus dan kecepatan, terus ada komplain-komplain itu ada terus gitu loh, secara apa ya, change orang-orangnya itu ada terus. Dan itu pada endingnya kan musuh utama itu Google Review ya. Iya. Itu susah sekali. Walaupun orang banyak juga yang apa itu yang nyewa orang-orang bayaran buat review Buat gitu review kan. itu ada, Tapi kan kita musuhnya itu loh yang bintang 1 itu. begitu di bintang 1 ada 5 orang atau 10 orang aja bintang 1 udah. Orang buka ini biasanya kan mereka ngeklik newest gitu, paling baru ada 5 teratas atau 10 teratas bintang 1 semua kan. Orang mikir nih tempat nggak laku ya atau gimana sih? Biasanya mereka bakal baca komentar-komentarnya. Waduh, ternyata pelayanannya lama. Harusnya mesen es kopi, ini datangnya kopi panas. Gitu. Nggak segera ditarik atau ada permintaan maaf dari manajemennya, biasanya kayak gitu. Ya masyarakat kita kan masih lebih banyak baca Google Review ya. Iya. Minat bacanya tuh bacain komplain. Iya, salah satunya. Itu otomatis loh. Itu otomatis. Kalau beli produk juga kan, kalau di apa e-commerce itu buka
biasanya kalau lihat rating tuh lihat yang satu dulu. Ya. Ini masuk akal nggak satunya gitu. Kadang kan ada yang satu itu emang orang di blast buat ngasih bintang Ngasih satu bintang gitu kan. satu. Yang ya udah template banget lah. Tapi kalau yang orang-orang real itu biasanya kelihatan nih bintang satunya apa. Kalau bintang satunya itu terlalu hal-hal dasar dan diulang-ulang, nggak jadi beli Nggak saya jadi beli. biasanya gitu. Oh. Heeh. Oke, dan ini termasuk juga yang mendasari ketika bikin konsultan bisnis. Ya. Itu jadi salah satu. iya. Aku berangkat dari kegelisahan ngelihat resto, permasalahan orang yang mau bisnis F&B sebenarnya. Di situ aku akhirnya bikin konsultan marketing F&B. Di situ nggak cuman social media management tapi hospitality kayak gimana, terus kita nge-training nantinya tuh di situ tuh ada facilities-nya, ada nge-training tentang mannernya tim service, gestur badan, bagaimana mereka greeting ke customer, terus cara bawa tray, cara tadi ya, cara menyajikan makanan harusnya dari kanan, harusnya dari kanan, terus cara pegang piring atau mangkok misalnya itu gimana caranya tangan itu nggak masuk di Kena makanannya. takutnya kan misalnya masuk kan kita habis pegang apa kita kan nggak tahu kena makanan, orang mungkin yang jijian ih tadi ini kena tangannya mbaknya atau masnya gitu. Terus standar grooming, kalau cewek yang tidak berhijab harus rambutnya harus dicepol misalnya, atau mungkin kita pakai kayak bandana kayak gitu. Terus kalau yang cowok harus pakai topi. Kalau yang pakai hijabnya kalau bisa ditaliin di leher. Sebenarnya kenapa harus seperti itu? Itu cara-cara di bidang hospitality yang kalau kita bawa makanan pas kita nyajiin rambutnya tergerai, hijabnya teng selewah. Itu kan kalau misal tiba-tiba kita ngejajiin minuman atau makanan yang berkuah, nanti kalau rambutnya masuk kuah atau hijabnya masuk kuah kan kotor. Supaya ya kita ngejaga higienitas produk, tapi orang-orang juga dapat servis terlihat cantik tapi sangat-sangat rapi gitu. Itu lebih ke sana juga. Jadi kita bicara soal marketing offline-nya juga, gimana ngejaring orang supaya orang itu menjadi loyal customer, atau minimal ketika dia sudah jadi loyal customer dia akan merekomendasikan. Aku termasuk salah satu orang marketing yang masih sangat make skema marketing offline juga. Kita nge-build gimana word of mouth itu biar si orang ini cerita ke temannya, nanti temannya sudah merasakan dia akan cerita ke temannya. Nanti temannya itu bawa temannya lagi ke sini, nggak cerita tapi udah yuk ke kolektif misalnya, ke kolektif aja, di sana teman-teman wifi-nya kenceng, pelayanannya cepet, ramah, terus misal kita bicara tempat ibadah, musolanya gede, bersih misalnya kayak gitu. Orang kan pasti akan berpikir yang rekomendasiin teman sendiri pasti nggak salah dong. Akan datang ke sana. Oke, saya pernah dengar tentang sales dan branding. Itu ternyata berbeda. Dan kalau ngomongin branding juga, pada era dulu, itu kan sekarang perkembangan internet cepat banget ya secara teknologi itu. Dari yang 1.0, 2.0, kemudian sekarang 4.0 gitu kan. Bahkan ada yang bilang sampai 6.0 sekarang karena adanya AI. Nah sekarang itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk kalau jualan. Misalnya ketika jualan itu harus kalau orang kan biasanya ngomongin kualitas, sekarang itu udah enggak, tapi lebih beralih ke gimana caranya customer itu menjadi bagian dari brand itu. Bukan cuma ini makanannya enak gitu. Dulu kan ada episode yang sama Mas Bonjal, itu kan dia orang sablon gitu kan.
kalau yang dimaksud brandingnya dia itu udah dia nggak pernah bilang kalau kualitas kita bagus dan pengerjaan cepat. Soalnya itu udah standarnya, bukan ke situ lagi Bukan ke situ marketingnya. lagi marketingnya. Tapi lebih menjadi ke ketika saya pakai brand ini, saya menjadi bagian dari aparel ini loh. Nah gitu. Ya, Ternyata seperti itu. Nah, sepenting apakah branding untuk bisnis? kalau menurutku branding itu penting ya, penting banget malah. Karena kan kita biar kita bisa tahu identitas brandnya mau dibawa kemana. Biar orang tahu ketika orang datang, ketika orang merasakan, ketika orang misal kayak tadi beli baju, make dia merasa bahwa wah, aku seneng nih pakai ini. Kayak kita bicara brand-brand besar kayak Nike, Adidas, atau mungkin 2 tahun ke belakang ya, apa tuh Supreme. Itu kan sempat naik banget. Yang ngeluarin bata itu. Yang Itu loh. Kita mikirnya nggak masuk akal. Nggak masuk Tapi akal dia sebenarnya. pasti ada maksudnya itu kenapa ngeluarin maksudnya. bata. Oreo itu, Oreo Supreme. Oreo Supreme terus kemarin ada apa Gucci apa ya? Balenciaga Balenciaga. yang dia bikin gelang bentuknya Gelang. kayak gulungan Solatip. selotip gitu kan eh, Iya, itu udah jadi branding mereka. Jadi ketika brandingnya udah jadi, orang nggak akan melihat harga, orang nggak akan melihat esensi mereka jualannya apa. Ya mereka mampu beli, ya mereka akan beli. Aku udah nggak kayak misal nih bicara kolektif gitu. Brandingnya kolektif itu apa sih? Ketika datang ke sini, kamu akan mendapatkan fasilitas terbaik. Misal meeting roomnya apa? Meeting roomnya dingin, misalnya. Itu sesimpel itu. Ya mereka udah ketika datang ke sini ya, mereka akan mendapatkan itu semua. Jadi ketika Udah standarnya. udah emang standarnya itu. kayak gitu. Ketika kita bicara yang lain, perpanjangannya mau branding apa lagi nih? Kita mau bicara branding kolektif sebagai apa namanya coworking space dengan musola terbesar misalnya. Itu kan yang jarang tuh. Nah, maka mungkin kalau Mas Ruben atau teman-teman lihat di Google Review, yang justru ke brandingnya musolanya. Jadi sorotan ya. Jadi musolanya sorotan. sini. Jadi sorotan. Kita punya hal unik yang menjadi branding point of view lain dari orang ketika orang datang ke kolektif. Mereka, wih, ternyata punya musola gede ya, tempat wudunya terpisah gitu. Karena itu ternyata jadi branding yang bagus buat teman-teman gitu. Keluar. Kalau kamu mau cari musola yang nyaman, ya tempatnya nyaman, nggak terlalu berisik. Kalau kamu mau nugas di mana? Kolektif aja yuk. Nah, membuat tempat ini menjadi pilihan karena branding itu tadi. Itulah kenapa alasannya ketika ada yang milih kafe itu, kalau saya lebih suka yang itu, kamar mandi bersih. Ya. Itu salah satunya itu. Terus yang kedua, parkir luas. Nah itu bisa didapetin di kolektif sini teman-teman. Jadi ini studionya juga. Ini studionya. Ini for the first time ya Mas Oh, the Adi? first time. Selama Setelah tak tinggal. nah, Setelah tak tinggal. itu tahun berapa sampai tahun berapa Mas Ardi? Aktifnya di sini tuh. Aku di sini tuh 2021 21 sampai sampai 2023 23 per bulan apa? Juni. 21 sampai 23. Juni 2021, Juni 2002. Jadi pas 2 tahun aku off akhirnya. Yang bedain, yang mencolok banget apa Mas? Dulu pas Mas Ardi ada di sini. Salah satunya studio ini ya? Salah satu studio ini. Kalau dulu waktu aku pertama kali masuk kolektif tuh kita belum punya genset. Belum punya genset. Belum punya genset. Jadi begitu listriknya mati ya wes. Kalau cuman jeglek aja mungkin aman ya, tapi ketika kita dapat surat dari PLN akan ada pemadaman jam sekian sampai jam sekian. Nah, udah itu udah jadi musuh utama waktu nggak ada genset. Tapi aku 4 bulan di sini waktu itu. Iya, udah bisa diantisipasi dengan genset itu. Ngelihat tempat, nah dengan berbekal pengalaman sempat ngobrol. Pak, ini tuh sebenarnya untuk tempat sebesar ini, sebesar kolektif, kalau nggak ada genset, bahaya loh. Bahayanya gimana? Kalau misal lagi ada orang meeting di sini, tiba-tiba mati lampu,
ya pasti ditinggal. Dan itu kejadian berapa kali. Oh pernah kejadian. Pernah kejadian. Ditinggal customer kita. Sebanyak apa tuh yang ninggalin ketika mati listrik? Hampir 90% mas saat itu. 90%. Pas office hour. Pas office hour. Waduh. Jadi yang meeting di sini pergi, yang numpang kerja di sini akhirnya cari tempat lain. Tapi begitu. Nah, speaking of branding, begitu kita kita punya genset, yang coba dinaikin adalah kolektif menyala sepanjang waktu. Nah, bagian dari kampanyenya itu ya. Bagian dari kampanyenya itu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya kita sekarang sudah punya genset. Jadi pun kalau misal mati listrik, ada giliran mati listrik area sini, ya cukup nunggu 5 menit untuk proses pergantian dari listrik PLN ke genset. Biasanya kayak gitu. Dan itu ternyata ngaruh branding seperti itu. Jadi orang, aku mau nugas atau bahkan ketika area lain mati listrik, yang di area di sini nyala, nah area di sini juga mati listrik, kita punya genset, orang pasti ke sini. Ngerasa aman, ngerasa safe. Mereka cuman kadang kan yang kejadian dulu tuh mereka datang ke sini tuh cuman pengen ngecas HP sebenarnya karena di kosnya mati listrik. Oh iya betul. Mereka ke sini tapi sambil bawa laptop. Biasanya gitu mereka terus ngecas, nanti begitu udah full baterainya mereka pindah. Tapi yang coba pada saat itu kita coba untuk kasih lihat adalah ini lo user experience orang datang ke sini. Ketika orang datang ke sini tuh kamu bakal ngerasa aman. Bahkan teman-teman yang di sini tuh misal ditinggal mau sholat, laptopnya ditinggal di meja, tasnya ditinggal di meja, ya kamu feel safe aja pasti. Kamu nggak akan merasa ketika kamu sholat atau kamu kamar mandi itu nggak akan kepikiran, duh, nih handphone tadi aku tinggal di meja, ntar hilang nggak ya gitu. Ini tadi tasnya takbirin kebuka, ada dompet di situ, nggak bakal hilang nggak ya? Itu kalau di sini waktu itu ya orang datang ke sini kamu bakalan feel safe. Waktu itu yang ketika aku di sini itu salah satu campaign yang dipakai. Kamu nggak ditinggal aja mas, nggak apa-apa. Kita yang jagain, anak-anak yang jagain, anak-anak teman-teman yang mobile. Jadi ketika mereka balik lagi, oh ya barangnya masih lengkap. Gitu. Bahkan ada beberapa customer itu yang sangat loyal terhadap kolektif. Ada. Tadi sempat Mas Ardi cerita di depan. Ya. Ada salah satu orang, siapa namanya tadi? Mas Jeffrey ya, Mas Jeffrey itu dia termasuk jam kerjanya lebih jam panjang kerjanya daripada lebih panjang Mas Ardi daripada dulu. kolektif. Dia pernah cerita, aku pernah loh mas, di sini dari malam pulangnya baru subuh. Saking ya nggak tahu, mungkin saking mereka merasa nyaman karena akses internetnya kan juga, kalau aku bilang sih di sini termasuk yang oke ya, termasuk yang canggih lah, maksudnya canggih dalam arti itu stabil, terus caranya teman-teman untuk maintain ketika ada trouble dengan internet itu cepat. Komunikasi kita dengan vendor kita, penyedia layanannya itu juga tektokannya tuh cepat loh. Jadi teman-teman yang di sini tuh tadi mereka benar-benar ngedapetin experience yang oke, aku bakal kesini lagi nih. Agak jauh sedikit nggak apa-apa, tapi aku dapat nyamannya gitu. Ini tadi kan ada suatu keresahan di mana bikin konsultan bisnis dan dikasih nama Ismoyo Consultant. Ini nama Ismoyonya dari apa ini? Soalnya saya pernah dengar brand juga namanya Ismoyo. Nah kalau yang sudah besar kan Ismaya. Oh Ismaya ya itu ya. Ismaya. Oh iya betul. Kalau pakai A pakai ya. A. Kalau ini pakai U. Pakai U. Ini kalau kenapa kok namanya Ismoyo Consultant, lebih karena sentimental ya. Ini namanya almarhum bapak. Almarhum bapak, jadi Pak Ismoyo namanya. Pak Ismat Umoyo namanya. Oh Ismat itu akronim. Akronim Dari Ismat Umoyo. Ismat Umoyo. Oke. Jadi aku termasuk salah satu anak yang deket sama orang tua, sama bapak terutama. Terus bikin nama brand apa ya gitu, yang catchy, yang orang mudah mengingatnya. Walaupun mungkin aku nggak tahu. Aku kadang-kadang ya punya ada khawatiran. Ini agak nyerempet sama yang brand lebih gede. Bakalan ada problem nggak ya? Tapi mudah-mudahan sih nggak ada.
berkaitan dengan nama. Belum ada Mudah- gesekannya sampai sekarang. Mudah-mudahan sih nggak ada ya, Iya, karena iya. kita, dari segi logo kita beda, dari apa namanya, mock upnya juga beda, Nama juga beda. nama penyebutan namanya beda gitu, hurufnya juga beda. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Semoga. Karena apa ya kan yang gede itu udah lama duluan Udah kan lama itu. duluan dan udah lebih jago. Kita kan masih apa? Gak apa-apa lah nempel itu. Lama-kelamaan nempel. Tapi ini fokusnya ke apa? Moyo Consultant ini. Nah, fokusnya tadi gimana caranya kita untuk ngebantu brand untuk berkembang lewat marketing offline dan online. Dari offline dan online. Oh, dua bidang itu tetap dijalankan Tetap ya? dijalanin. Jadi kita nggak hanya berfokus ke gimana caranya branding di sosial media, gimana caranya kita ngasih tahu soal brand ini di media sosial, enggak, tapi ya tadi secara offline-nya gimana. Makanya aku tadi cerita di awal, kita bakal kasih, kalau mereka membutuhkan, kita akan kasih training gitu. Kita akan kasih training ke pegawainya. Ini loh gestur badan, kamu tuh misal ada di depan kamu nih jadi tim service, gestur badanmu harus gimana, terus ketika ada customer harus gimana. Bahkan ini mungkin kita bisa bicara ilmu yang barusan aku dapat juga, hand sign gitu. Hand sign, apa namanya, aku lupa hand sign itu gimana ya, itu gini atau gimana ya, itu kalau misal Ada arti tertentu ada gitu arti tertentunya. Kalau yang gini atau gimana aku lupa. Itu misalnya kita punya pegawai perempuan, terus amit-amit ketika bekerja dia mengalami sexual harassment in a form of words atau physical. Nah, dia tinggal hand sign, nanti Oh, ada kode. tim yang sudah paham kodenya dia akan nyamperin, akan bawa si tim service ini diamanin dulu sampai nih orang pulang, baru Oh, buat notice itu dengan cara hand sign tadi ya. Soalnya kalau teriak kalau itu kanan kirinya kena semua tuh. kena semua kan, heboh nih orang, ada apa nih. Gimana caranya kita main cantik. Kalau misal dibutuhkan kita akan kasih training seperti itu. Iya sih. Soalnya kalau teman-teman benar-benar terjun ke situ biasanya tahu tuh gerakan-gerakan tertentu yang menandakan kalau ini kode buat apa gitu. Ya. Misalnya kalau di event sendiri ya, kode-kode orang soundman itu biasanya ketika ada monitor nih, dia tinggal nunjuk monitor, terus tinggal tangan ke atas. Oh, kurang naik ternyata. kurang naik. Oh, ini ke bawah. Oh gitu. Nah itu biasanya ada kalau udah apa ya, kita dalam ke situ. Daripada kita mainnya nggak elegan kan. Kalau nggak elegan itu tipe yang kayak yang serampangan itu bilang, "Wiki monitornya kurang seru Gi." Ya kan itu yang lain dengar semua tuh, kan pakai mic kan itu. Tapi kalau kita tetap menjaga secara apa ya, hormat terhadap orang-orang soundman ya dengan cara ya gitu. Ya cuma gitu doang. Ini misal atau misal nih nunjuk gitarnya. Gitar. Ini kurang Nah, naik. gitu. Kayak gitu. Oke, dan sikap-sikap seperti itu tentunya dengan jam terbang. Dan itu kebentuknya gara-gara komunitas juga nggak sih? Soalnya saya baca-baca di profilingnya Mas Ardi itu sering banget ngumpul di komunitas-komunitas. Terutama sepeda ya? Ya, kalau jam terbang sih ya masuk di komunitas juga ya, karena kita ketemu komunitas banyak banget. Ketemu orang banyak banget, terus kita juga akhirnya memperhatikan ke gestur. Aku makanya cukup suka merhatiin human behavior lah. Terutama salah satunya di sosial media, tapi di dunia nyata juga. Oh, ternyata kalau begini harus begini. Kalau begini harus begini. Itu ya dari komunitas. Nah, makanya aku dulu itu kuliah jadi lama banget, kuliah jadi 10 tahun. Itu karena nyemplung di komunitas loncat, komunitas satu, komunitas yang lain. Sebenarnya Apa aja itu Mas dulu? banyak sih. Kebanyakan sih komunitas pendidikan ya, yang base-nya pendidikan. Tapi dari situ akhirnya ketemu sama teman-teman pegiat seni, teman-teman sepeda, teman-teman event, teman-teman film, yang pada akhirnya di situ intinya setelah kelamaan kuliah itu
kita menemukan esensi atau intinya ya kita nge-build apa ya, jejaring ya. Jadi ketika kita mau bikin apa, oh aku kenal sama Mas ini. Oh, mungkin aku kan- networkingnya udah kebentuk dulu. Jadi ketika kita mulai bekerja di dunia profesional, ketika aku terjun di dunia marketing, bikin program tuh, misal mau bikin program bentuknya seni, ya, oh aku bisa ngehubungin Mas ini atau Mbak ini untuk bikin misal satu pagelaran tari misalnya di tempatku bekerja gitu. Dan mengkerucutnya ke sepeda, itu gara-gara apa, Mas? Kalau sepeda sih sebenarnya udah lama ya Mas. Aku mungkin dari kecil ya. Tapi habis itu terus terdistraksi sama apa? Basket. Oh, selain sepeda juga ke basket. Sama basket. Terus 2010 itu ketemu sama teman-teman anak-anak fiksi, kecebur di situ. Akhirnya seneng lah sama sepeda fiksi ini sampai sekarang. Berarti kalau di total mungkin aku udah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun pakai fiksi. Kenapa fiksi, Mas? Kan sepeda banyak, ada MTB, ada RB. downhill, RB gitu. Kenapa fiksi? Unik sih kalau aku lihatnya unik. Ini sepeda yang nggak pakai rem. Terus dia juga salah satu sepeda yang low maintenance. Betul. Low maintenance banget. Setuju. Mungkin sebulan ya sekali lah kita masuk bengkel gitu. Sama apa ya? Aku senang karena jarang yang pakai, jarang ada yang kemudian menggunakan sepeda fiksi itu buat hari-hari goes gitu. Kemana, sekedar ke warung atau kemana. Aku pakai fiksi setiap hari kemana-mana dulu. Berat gearnya cuma satu. Gear cuma satu. Sama suka interaksi dengan orang ketika kita pakai fiksi itu, mereka selalu bertanya, ini ngeremnya gimana Mas? Kayak gitu. Jadi disitulah timbul interaksi sama orang yang akhirnya kita ya sedikit banyak cerita lah, ini kayak harus seperti ini loh Pak Mas. Orang yang nggak tahu fiksi aja bisa ngobrol gara-gara lihat kok nggak ada remnya ini. Gimana cara berhentinya, kan orang pasti asumsi yang timbul pertama kali itu pasti mereka terus selalu bertanya, Mas iki nek mandek piye carane? Nek misalnya kowe lagi ning dalan, lagi rotok banter terus tiba-tiba di depanmu ada mobil atau motor ngerem mendadak. Lek mandek caramu piye? Oh, ada tekniknya Pak. Tekniknya namanya ini, caranya seperti ini. Bahkan mungkin yang banyak dilakukan teman-teman dan aku juga biasanya ya nek wis mentok ya udah bannya diinjak pakai sepatu aja udah. Wis ngorbanke sol sepatu. Itu yang ya apa selalu kita ceritain kalau misal ada orang nanya, "Ki mandeke piye to, Mas?" Dan jalan di Jogja itu kan termasuk sing nanjak-nanjak sebenarnya. Apalagi kalau kamu tinggal di daerah selatan, di daerah Bantul gitu. Aku kan rumahku di Bantul. Jadi nek numpak motor atau numpak mobil kira enggak kerasa. Jalannya munggah kira. Begitu pakai sepeda. Oh, ternyata dari Bantul ke Kotma kita mau ke Malioboro itu ternyata tingkat kelandaian jalannya tuh ketok ya. Munggah nanti kalau kita mau ke warung hijau misalnya, itu jalannya tuh kelihatan sampai kita bisa menentukan kalau mau jalan yang landai ya lewat Jakal wae lah. Jalannya masih cukup landai, tapi kalau mau rodok degek sithik ya menantang mana? Palagan. Palagan itu jalannya. Iya, enggak kalau pakai sepeda motor atau mobil tuh enggak kerasa. Enggak kerasa. Bener. Karena kan kita yang bekerja kan mesin ya. Cuman kan ketika kita sepeda kan yang bekerja kan kita. Jadi kan kita tahu tuh, oh ternyata aku sih termasuk yang menjauhi jalan Palagan. Karena lewat sini jarang ya. Perapatan Monjali itu wes keton nek dalan. Iya. Kalau lewat Jakal kan oh ini sampai kilometer berapa tuh masih segini aja jalannya. Dari lampu merah udah kelihatan. Agak ke atas gini soalnya. Iya. Nanti kalau udah biasanya tuh mulai kelihatan agak degek itu habis pertigaan besi yang kalau kiri ke Merapi View itu baru kelihatan tuh. Tapi kan dari awal kan kita wis pelan, naiknya pelan. Wah,
Tapi ya salah satu seninya Iya. naik fiksi ya itu. Dan gear 1 tadi itu. Gearnya cuma satu, itu. Aduh, berat banget. Kalau saya sendiri kan bukan pemain fiksi ya. Ya suka sepeda juga. Saya pernah kemana-mana gitu, pegunungan Menoreh juga pernah gitu. Tapi saya kan mainnya pakai cross country. Itu jadi dia sepeda nanggung antara mau sekalian ke hutan, ke gunung-gunung atau kota-kota Kota-kota. gitu. Tapi gini, aku itu yang suka gara-gara sepeda itu kan pas pandemi kalau saya mas aktif ya. Pas pandemi itu bingung karena saya suka banget gerombol-gerombol, kan pandemi nggak bisa tuh. Ya. Terus stres gitu, cari sepeda, naik-naik gunung itu. Ya tetap kebit lagi, komunitas lagi gitu, ngobrol-ngobrol sama orang-orang awam. Bahkan saya pernah kejadian itu saking apa ya, mungkin karena orang-orang desa itu sangat humble dan akrab sama orang baru. Saya itu pernah di daerah mana itu ya, Perintali apa ya, yang naik gitu. Itu harusnya beli air mineral, kan stoknya udah habis tuh. Saya itu beli ke penjual yang di pinggir jalan gitu kan. Dia itu sampai nggak usah beli mas, nggak usah beli, saya sediain gitu. Dia bawain semacam apa itu namanya, bukan teko sih namanya, apa itu yang kendi itu. Kendi dikasih. Saya pernah upload di Instagram itu, gini diminum gitu kan. Terus dia itu tiba-tiba naik ke gunung gitu. Kalau gunung itu kan apa ya, tempatnya sangat terjal gitu kan. Naik. Tiba-tiba udah sampai ke situ, ibu-ibunya ngambil jeruk dilempar dari atas, benggung gitu. Bawa mas, gue sangu gitu bilangnya gitu. Perannya komunitas itu di situ mas. Ya. Kadang nggak sengaja kebentuk juga, tapi kita ada interaksi terus sama orang baru. Ya kita ketemu sama orang baru. Kita belajar hal-hal baru juga dari mereka kan. Kayak, sepeda dulu aku yang masih sampai sekarang sama anak fiksi, akhirnya kan kita bikin usaha kecil, kita bikin kurir sepeda pada saat itu 2013 Pak ya, kurang lebih. Terus kalau munculnya Fix Kurir Jogja itu dari kapan? Itu dulu 2013. 2012. Berarti sebelum adanya ojol-ojol itu ya? Sebelum, jauh sebelum. Berangkatnya dari kegelisahan aku sama teman-teman waktu itu, pengen bisa punya uang. Kalau kita mau ngebengkelin sepeda atau kita punya target part sepeda baru, bisa punya uang untuk istilahnya nambahi beli part sepeda baru. Itu gimana caranya kalau kita mau jualan part sepeda pada saat itu udah banyak saingannya lah istilahnya. Makanya kita pada saat itu kita nyemplung di kolam yang berbeda. Dan di Jogja pada saat itu yang bikin kurir sepeda baru kita. Baru aku sama teman-teman pada saat itu 2013. 2013 ya itu ya. Banyak juga orang-orang yang bilang, kok mau sih mas? Nah, hal yang sama kita pakai lagi, kita senang interaksi sama orang kan. Dari pakai fiksi orang banyak nanya gimana cara berhentinya. Nah, ketika kita bikin kurir sepeda, kita suka melihat ekspresi customer ketika memang barangnya itu diantar pakai sepeda. Bahkan kita sempat ada satu customer yang, oh mas ini beneran diantar pakai sepeda toh? Saya kira sepedanya cuma gimmick. Dikiranya cuma gimmick. Tapi ya enggak, kita menampilkan bener-bener pure pakai sepeda. Oh, ngejual experience juga ya di situ ya. Ya, ada pengalaman. Ada pengalaman di situ. Yang minta dianterin barangnya kaget dan seneng, oh ternyata beneran pakai sepeda nih. Si penerima barang, mereka juga punya experience yang, ih beneran nih pakai sepeda. Dan kejadiannya sama kayak Mas Ruben. Kita tuh nggak minta minum aja dikasih nih mas, buat sangu. Itu tip lah gitu. Kadang-kadang bayarnya misal kita kan selama di dalam ring road itu 10.000 point to point. Itu 10.000. Itu kadang dilebihin 5.000, bahkan dilebihin 10.000, udah bawa aja mas. Tapi untuk jarak gimana? Karena itu sepeda ngaruh nggak gitu? Enggak sih. Kalau aku selama sama Fix Kurir itu teman-teman ya kita point to point. Jadi misal start dari Ring Road Selatan nih, misal Ring Road Jalan Bantul, finishnya di Ring Road Jakal misalnya, perempatan Kentungan misalnya. Itu kan point to point, ring road to ring road.
itu 10.000. Ya murah juga ya. Murah sebenarnya, terjangkau lah harganya. Dan itu kemarin waktu pandemi aku aktifin lagi karena kita sempat vakum 4 tahun. Sempat ganti logo juga di 2017. Itu pas pandemi itu aku bikin lagi karena orang kan, kita kan semua nggak bisa kemana-mana ya. Tapi secara kebutuhan mereka butuh jajan, mereka pengen belanja, itu aku pengen ngebantuin orang-orang ini. Kalau kamu butuh mau belanja, sama kita aja, kita bantuin belanja. Atau bahkan si yang punya brand, Mas ini aku ada langganan mesen nih, bisa nggak diantar? Bisa. Jadi kita pengen gimana caranya pada saat itu sederhana banget. Perputaran ekonomi itu tetap ada, meskipun mungkin nggak besar ya. Yap. Tapi ada. Di satu sisi kita nyari sehat, tapi di sisi lain kita juga dapat duitnya di situ. Lumayan. Dan perawatannya nggak banyak ya. Perawatannya nggak banyak. Ya akhirnya kita ngebangun brandingnya kita di situ. Kita akhirnya ngalamin sama yang namanya WOM ya, word of mouth. Dari customer yang udah pernah menggunakan jasanya kita, dia cerita, kamu mau ngantar barang kemana? Oh cuman kesini dah, telepon WA fix kurir aja, nanti diambil antar. Karena kita secara waktu nggak jauh beda sama ojol istilahnya, secara waktu ya. Bahkan mungkin kita lebih cepat kayaknya. Fleksibilitasnya lebih tinggi ya daripada sepeda motor. Fleksibilitasnya. Misalnya kita udah paham jalan. Oh ini kalau mau ke sana aku lebih efektif lewat jalan ini. Ini minim polisi tidur, minim traffic, minim traffic light. Kita hambatannya berkurang. Otomatis kan secara kecepatan waktu dan kita ngenjot sepedanya kan lebih stabil. Kalau mau pakai motor kan kadang mentok macet lah, apalah. Apalagi kalau misal kan pas peak-peaknya jam-jam pulang kantor lah apa. Nah itu kita yang pakai sepeda ngantar barang pada saat itu tuh lebih efektif secara waktu. Oke, karena kadang nggak banyak juga yang kepikiran kurir tapi pakai sepeda. Belum banyak kepikiran. Bahkan sebenarnya kalau kita mau ini di Indonesia tuh sekarang udah ada 40. Oh iya. Anak-anak muda yang memulai bisnis atau usaha kecil. Kayak kurir sepeda kayak gini tuh ada di 40 kota sebenarnya. Kalau mau. Termasuk sekarang yang sedang menjamur itu coffee shop tapi yang pakai sepeda. Ya. Itu juga lagi jadi perbincangan itu. Modelan ya. Starling. Kalau ada yang jual kopi 25.000, 30.000, mereka berani 8.000 gitu karena ada beberapa alasannya ternyata di build-nya. Entah secara cost HPP ataupun karena perawatan sepeda lebih sedikit daripada diantar pakai ojol dan lain-lain itu. Ternyata bisa kalau di bisnis itu ya, di apa ya istilahnya, dimodifikasi lebih tepatnya kemana arahnya. Bisa. Bahkan kalau di Jogja kan ada beberapa juga yang modelan Starling. Dulu tuh apa ya? Di Jogja tuh dulu sempat ada yang viral juga. Dia modelannya ada gerobaknya di depan, dia pakai sepeda gitu. Duh, aku lupa namanya lagi. Itu sempat ramai juga. Aku berapa kali ketemu di Mangkubumi biasanya dia ngetemnya. Kayak gitu. Jadi bahkan bisa kalau yang aku tahu di Jogja itu ada juga produsen sepeda kargo. Jadi sepeda yang di depannya ada baknya itu. Itu buat apa? Ngantar. Itu kalau kurir sepeda sebenarnya buat ngantar barang. Biar bisa ngantar barang lebih banyak sebenarnya. Kalau di fix kurir itu di belakang berarti barangnya. Kita pakai tas. Oh, tas ini. Waktu itu aku belum punya kesempatan untuk bikin atau untuk punya cargo bag karena harganya cukup lumayan sih. Itu masih jalan nggak Mas sampai sekarang? Sementara kalau fix kurir baru divakumkan karena
anak-anaknya habis. Yang mau ikut aku untuk ngayai si Fix Kurir ini tuh baru habis. Tapi nanti siapa tahu kalau ada teman-teman yang mau. Jangan ke situ dulu Mas. Saya tanyain terakhir nyepeda kapan aja udah lama. Udah lama, 2 tahun aku nggak goes. Perubahan terbesar apa Mas yang ngerasain? Kan sekarang udah berkeluarga. Yang bedain dulu sama sekarang apa Mas? Ketika kerja di dunia bisnis. Apa ya? Ya kalau secara berbeda sih mungkin kita lebih memikirkan bagaimana caranya kita bisa punya penghasilan yang lebih, karena mikir ke sekolah bocah ki ternyata yo orang murah yo sekolah saiki aku waduh kemarin lihat beberapa pilihan sekolah walaupun anakku mungkin nanti baru TK. Tapi dapat secara PPDB. Kan sekarang ada yang lokasi itu kan, zonasi itu. Nah itu aku belum sampai sana sih, tapi ngelihat harga dulu pendaftaran wes sakmono terus waduh kita sebagai orang tua berpikir keras ya. Terus sepeda fiksinya kemana sekarang? Sudah laku semua. Sudah laku semua. Oke, gara-gara itu kemudian sepedanya dijual. Sepedanya dijual. Tapi part-partnya masih ada ya beberapa? Part-partnya masih ada, jadi kalau misalnya nanti ada mungkin yang mau kasih frame sepeda. Oke, ini sebelum kita tutup podcast ini, ada nggak Mas yang mau disampaikan tambahan tips and trick ataupun ke depan mau bikin apa? Apa ya, mungkin nggak ada sih, tapi mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang mengawali sebuah bisnis atau punya cita-cita membuka bisnis apapun itu, kalau dari pengalamanku kerjakan saja. Tutup telinga kanan kiri, tutup mata, cibiran tuh jangan didengerin, tapi kerjain aja apa yang memang kalian suka, ditekunin, pasti akan ada masanya bisnisnya itu berkembang. Aku ngalamin itu sebenarnya, jadi ya itu tadi, jangan kamu pikirkan orang lain mau ngomong apa. Ketika kamu udah mau punya usaha, karena itu akan merusak moodmu dan semangatmu. Jadi tetap jalan gitu. Tetap jalanin aja, biarin aja orang mau ngomong apa. Aku seneng iki, aku garap iki. Yang seneng jadi barista kerjain. Dan hal yang selalu aku pegang, apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, sepanjang itu halal, kerjain. Oke, terima kasih Mas Ardi udah mampir ke rumah podcast X Collective. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman udah mendengarkan dan menyimak episode ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share. Karena saya pasti paham ini teman-teman sepeda fiksi pasti suka konten ini juga. Dan teman-teman bisnis. Karena ini jadi AdSense. Iya, betul. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahindra. Saya Ardi Zwansyah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.